wirelessnya di bawah nggak sesuai yang diharapkan. Oke, kita lanjutin aja tadi. Kita udah bicara masalah file-file yang dibutuhkan. Terus kita hari ini akan belajar project frame management sama project standarnya. Karena waktunya sudah lewat, kita mulai aja. Yang pertama, karena kita ada kelas ini adalah kelas project management. Kelas suara saya jelas ya Mas ya? Jelas. Maka kita harus tahu apa itu project. Nah, bahwa menurut Timbuk, project itu adalah sesuatu yang sementara, terus juga menciptakan sesuatu yang unik, dan harus mempunyai tanggal dimulai dan tanggal berakhir. Itu yang berdasarkan Timbuk. Jadi itu must be temporary effort undertaken to create a unique product, service, or result. Ketika kita bicara tentang temporary effort atau temporary endeavor, maka kita harus tahu kapan project itu objektifnya harus tercapai. Yang kedua juga kita harus dapat mengetahui kapan objeknya itu tidak bisa tercapai. Nah, kalau sudah tidak bisa tercapai, maka kita harus bisa memberi prediksi atau memberi perkiraan kapan kira-kira proyek itu akan selesai. Intinya proyek itu harus selesai. Nah, kalau berdasarkan praktis, kalau proyek itu lebih dari 2 tahun, itu biasanya bukan proyek lagi. Nah, terus proyek itu juga harus determinated, artinya proyek itu ketika proyek itu sudah selesai, harus determinated properly, harus ada sign off dari klien atau hasil dari proyek tersebut harus di-accept oleh klien dengan formal, misalnya dengan acceptance letter atau gimana ya, atau semacamnya. Jadi kita tahu kalau project yang kita deliver itu selesai sesuai dengan ekspektasi dari klien. Nah, terus juga seperti yang saya katakan sebelumnya, resultnya itu pertama mesti quantifiable, jadi bisa dilihat. Ya, bisa proyek itu bisa sesuai apa yang diinginkan oleh klien. Yang kedua, proyek ini juga hasil itu juga bisa sebagai service gitu. Misalnya kalau Anda seorang konsultan, maka hasil dari proyek yang Anda kerjakan bisa jadi dalam bentuk jasa. Jadi harus ada hasil yang sebagai end result. Contoh yang pertama di sini untuk mempermudah, saya beri contoh pertama adalah sebuah company, kita beri nama cell phone company yang ingin membuat telepon case, handphone case ya untuk model terbarunya. Nah, handphone case ini akan menjadi bagian dari promosi produk terbaru mereka. Akan dimulai selama 4 bulan dari per hari ini, terus akan hanya diproduksi 1.200 special cases. Nah, setelah promosi ini selesai, maka tidak akan didistribusi lagi, tidak akan diproduksi lagi. Jadi skenario-nya pertama demikian. Nah, kalau kita mau tahu apakah definisi situasi ini adalah project, pertama yang kita mesti tanyakan ada 3. Apakah ini sementara? Apakah ini unik? Apakah ada ending date? Itu yang mesti kita tanyakan. Kalau ketiga pertanyaan ini kita menjawab ya atau yes, maka kita bisa yakin ini adalah project. Yang pertama, is it temporary? Apakah ini sementara? Iya, ini sementara karena ini hanya 4 bulan dari pertama. Jadi hanya 4 bulan saja proyek ini hanya dimulai. Jadi unik. Temporary. Apakah ini unik? Ya, ini unik karena ini hanya di-create untuk promosi telepon tertentu. Yang ketiga, apakah ada ending date atau will the end reach project objective atau apakah ini ada ending date-nya? Iya, hanya ini karena kita hanya 4 bulan dari hari pertama, hari ini, maka ini ada ending date-nya. Dan produk ini hanya diproduksi 1.200. Setelah 1.200, maka proyek ini akan terminated. Jadi, ketiga pertanyaan ini karena jawab yes, maka ini adalah project. Skenario kedua hampir sama dengan skenario pertama, tetapi karena produk yang kita create sebelumnya itu sukses besar, sehingga
produk itu atau cell phone case itu diintegrated ke dalam regular product offering. Jadi produk biasa. Nah, dan produk ini akan menjadi bagian dari produk biasa, terus akan di manufacturing sampai customer demand-nya drops. Jadi, yang pertama pertanyaannya, apakah ini temporary? Tidak temporary, karena ini akan tetap continue sampai customer demand drops. Jadi tidak temporary. Yang kedua, apakah ini unik? Tidak unik lagi, karena ini sudah dibuat sebelumnya. Oke, maka dibilang ini dia diintegrate dengan 5 cases yang sedang di-offer. Jadi tidak unik lagi. Terus apakah akan mencapai ended date? Tidak, ini tidak ada spesifik ended date. Dia cuma bilang akan memproduksi sebanyak-banyaknya sampai customer demand drop. Nah, berdasarkan skenario ini kita tahu kalau ketiga jawabannya adalah tidak, maka ini bukanlah project. Jadi itulah definisi project. Setiap Anda diberi skenario, maka yang Anda tanyakan adalah is it temporary, is it unique, or will the end reach project objective. Kalau ketiganya menjawab yes, maka adalah project. Terus yang kedua, konsep yang kita perlu pelajari di dalam project management adalah progressive collaboration. Maksudnya, ketika kita memulai project, itu selalu dengan scope yang paling besar. Oke, karena kita belum tahu bagaimana end up-nya project tersebut. Tapi bukan berarti kita tidak planning, tapi harus tetap di planning. Jadi program kita mulai dengan sesuatu yang besar, scope-nya masih broad, oke. Tapi ketika proyek itu progress atau berjalan, eventually nanti proyek itu makin detail, sehingga kita mencapai suatu poin di mana scope yang diinginkan itu adalah scope yang diharapkan oleh klien. Seperti Anda lihat di picture ini, maka kita mulai dengan broadly defined scope. Terus ketika proyek itu progress, maka additional detail ditambahkan until kita dapat detail scope. Nah, intinya di sini sekali lagi, progress collaboration harus di planning. Harus di planning, bukan hanya dijalanin saja. Nah, semuanya harus di planning. Terus, progress collaboration itu bukan scope creep. Scope creep itu seperti scope-nya yang melebar. Misalnya Anda diminta oleh klien membuat software A yang mempunyai capability A, B, C. Tapi Anda menambahkan capability D. Nah, ini yang dinamai scope creep. Anda menambahkan capability D hanya untuk membuat klien senang. Nah, ini adalah scope creep atau golden planting namanya. Jadi itu kalau progress collaboration ini bukan scope creep ya. Itu yang perlu Anda ketahui. Yang sekali lagi, dan ini harus di planning. Nah, terus kita juga tadi kita tahu project itu apa. Sekarang apa itu? Banyak orang yang bingung itu apa perbedaan antara project dengan operational. Nah, kalau operational work itu adalah sesuatu yang going on, yang terjadi dan repetitif, terulang-ulang dengan maksud untuk mensupport business. Nah, sekali lagi kalau project itu temporary, oke, kalau operational itu ongoing dan repetitif. Dan proyek itu tidak untuk mensupport bisnis. Proyek itu untuk mensupport strategic business. Oke, kalau operation itu yang berjalan seterusnya. Misalnya setelah proyek itu selesai, contohnya perusahaan software buat selesai softwarenya di hand off ke bagian operation. Nah, itu perbedaannya. Nah, tapi project sama operational work itu mempunyai kesamaan. Kang Iwan, Mas Joko, masih jelas ya suara saya? Mas Joko, Kang Iwan? Ya, Mas Dini. Oke. Share karakteristik yang pertama itu adalah project itu project dan operational itu sama-sama di-perform by people, orang yang memperform pekerjaan ini. Yang kedua, kesamaannya adalah keduanya itu juga constraint atau by limited resource. Keduanya mempunyai kekurangan limited resource. Itu pasti. Yang ketiga, share karakteristik yang sama itu adalah project dan operational itu di plan, sekali lagi direncanakan, di-execute, dan dikontrol. Jadi ini kesamaan dari karakteristik project dan operational. Nah, perbedaannya yang mesti kita ketahui dengan project yang sangat fundamental adalah
Operational work itu adalah ongoing, berjalan terus. Yang kedua repetitif, artinya terulang-ulang. Oke. Yang ketiga